Saya buat observasi pengamatan ilmiah, seluruh ulama besar yang populer itu mereka memang sudah direncanakan oleh orang tuanya untuk menjadi ulama besar. Gak ada yang instan, gak ada. Dari kecil sudah dikonsep kurikulum khusus kepada mereka. Mulai dari imam 4 mazhab. Al-Imam Abu Hanifah lahir 80, meninggal 150 Hijriah. Al-Imam Malik lahir 93, meninggal 179 Hijriah. Al-Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah, meninggal 204 Hijriah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal lahir 164 Hijriah, meninggal 291 Hijriah. Mulai juga dari kalangan ahli hadis, Imam Bukhari 194 Hijriah, meninggal 256 Hijriah. Imam Muslim 204 Hijriah, 261 Hijriah. Al-Imam Abu Daud 202 Hijriah, meninggal 275 Hijriah. Al-Imam Tirmidzi 209 Hijriah, meninggal 279 Hijriah. Al-Imam An-Nasa'i 215 Hijriah, meninggal 303 Hijriah. Al-Imam Ibnu Majah 209 Hijriah, meninggal 273 Hijriah. Seluruhnya saya sudah pelajari biografi mereka. Seluruhnya ini sudah direncanakan oleh orang tuanya sejak belum lahir. Sejak belum lahir. Gak mungkin mereka jadi orang besar, ini ribuan tahun, tapi namanya harum di dunia. Di dunia saja namanya sudah harum, apalagi di akhirat. Ternyata perencanaan itu jangka panjang. Bahkan sebelum mereka lahir, orang tuanya sudah merencanakan itu. Di antaranya, para orang tua menjaga rizki yang halal. Karena gak mungkin anak yang baik terlahir dari rizki yang haram. Jadi orang tuanya sudah merencanakan bahkan sebelum mereka lahir. Ketika mereka lahir, mereka menggunakan kurikulum Al-Quran. Apa yang pertama kali? Mereka mendalami Al-Quran. Itu yang pertama. Makanya metodologi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran itu, anak-anak itu sudah harus dikenalkan 4 ilmu, 4 materi ilmu. Dan ini seluruh ulama yang saya sebutkan tadi, mereka hampir sama di dalam proses belajar, di dalam materi pelajaran yang mereka pelajari. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran itu yang pertama, usia 3 tahun. Rata-rata mereka usia 3 tahun sudah diperkenalkan Al-Quran. Nanti mereka usia 3 tahun sudah bisa baca Al-Quran, sudah mulai menghafal. Rata-rata di antara mereka itu 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Tidak semua, tapi hampir seluruh 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Maka secara analogi berpikir kita, kalau 7 tahun sudah menghafal Al-Quran, berarti di bawah 7 tahun sudah belajar Al-Quran. Gak mungkin bisa hafal Al-Quran kecuali harus bisa baca dulu. Tidak cukup mendengar, tidak cukup. Ada yang bisa, cuma presentasinya kecil. Tapi yang para ulama yang saya observasi biografi mereka, mereka itu 3 tahun itu sudah mulai belajar Al-Quran. 3 tahun. Dan ini pelajaran yang paling terbaik. Hadis riwayat Muslim yang lahir 204 Hijriah, meninggal 261 Hijriah, dari Sayyidina Utsman bin Affan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Kemudian ada seorang sosiologi Islam, jadi penemu ilmu sosiologi secara sistematis disusun, itu seorang ulama bernama Abdurrahman ibn Khaldun. Lahir tahun 732 Hijriah, meninggal 808 Hijriah. Punya kitab namanya Muqaddimah Ibn Khaldun, Prolog Ibni Khaldun. Di situ dibahas secara sosiologis. Di bagian akhir kitab tersebut, di situ ada bab khusus. Beliau menyebutkan, wa'alam anna ta'limal wildan lil Qur'an syiarun min sya'iriddin. Ketahuilah, wa'lam,
Sesungguhnya mengajarkan anak-anak belajar Al-Quran itu adalah satu simbol kebesaran agama Islam. Anak-anak disebutkan mulai diperkenalkan Al-Quran. Nah, usia yang paling tepat mulai memperkenalkan anak-anak belajar Al-Quran usianya 3 tahun. Usia 3 tahun sudah boleh kita perkenalkan anak-anak Al-Quran. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Yahya mempelajari kitab suci Taurat. Ya Yahya, khudzil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya. Wahai Yahya, ambillah kitab itu dengan kuat. Akan kami berikan ilmu di usia anak-anak. Ini 2 ayat atau 2 kalimat ini punya korelasi satu dengan lainnya. Yang pertama disebutkan ya Yahya, wahai Yahya. Ini perintah untuk mendalami kitab suci. Di situ Taurat, kata Fakhruddin Ar-Razi. Tapi maknanya secara global Al-Quran juga, seluruh kitab suci mulai perintahnya sama seperti Nabi Yahya. Kapan itu? Ada seorang ulama tafsir dunia bernama Husain bin Mas'ud, lahir 433 Hijriah, meninggal 516 Hijriah, punya kitab tafsir namanya Ma'alimu Tanzil. Beliau mengatakan Nabi Yahya ketika Allah perintahkan untuk mempelajari kitab sucinya itu usianya 3 tahun. Usianya 3 tahun. Wa huwa ibnu 3 sinin. Nabi Yahya usianya 3 tahun. Kemudian Fakhruddin Ar-Razi yang lahir 544 Hijriah, meninggal 606 Hijriah, dalam kitabnya Mafatihul Ghaib, beliau mengatakan makna kuat di sini yakni memahami, membaca, menghafal, mengamalkan. Memahami, jadi sebelum memahami pasti membaca dulu. Membaca, memahami, menghafal, mengamalkan. Wa huwa sabru wal jid, dengan kesabaran dan kesungguhan. Isyarat tersebut menyebutkan Nabi Yahya mulai belajar dan menghafal kitab sucinya Taurat itu usia 3 tahun. Maka sama, kalau ingin anak kita menjadi orang-orang besar kelak di masa depan, maka usia 3 tahun kenalkan dia dengan Al-Quran. Kenalkan dia dengan Al-Quran. Ini metodologi yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Itu yang pertama. Al-Imam Ali bin Abi Thalib juga menyatakan, Addibu auladakum ala 3 khisal. Didiklah anak-anak kalian 3 hal, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Al-Imam Ad-Dailami meriwayatkan. Imam Ali mengatakan didiklah anak-anak kalian dengan 3 hal. Yang pertama, hubbu nabiyikum. Didik anak-anak kalian cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hubbu ahli baitihi. Didik anak-anak kalian cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, qiraatul Quran. Didiklah anak-anak kalian membaca Al-Quran. Jadi di usia 7 tahun sudah mulai memperkenalkan juga, selain mengajarkan Al-Quran, kenalkan dia dengan Nabi Muhammad SAW. Kenalkan anak itu dengan mencintai Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam teori psikologi anak modern ini sebenarnya sudah ada pendidikannya di zaman Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan la'ibhu sab'a. Kalau anak-anak usia 1 sampai 7 tahun, la'ibhu, banyaklah berikan waktu kepadanya bermain. Karena memang waktu anak-anak untuk bermain ini fitrawi, gak boleh dilarang. Tapi maksudnya tadi Al-Quran itu kita sisipkan di usia 1 sampai 7 tahun, di saat
kita membuat metode sambil bermain, sambil belajar. Itu yang cepat dia merespon. Dia bisa dengan mudah merespon pelajaran tersebut. Makanya Sayyidina Ali mengatakan, la'ibhu sab'a, usia 1 sampai 7 tahun, fokuskan di permainan sambil disisipkan pelajaran. Dan anak-anak yang aktif itu menambah kecerdasan akal. Anak-anak yang banyak bergerak itu dia menambah kecerdasan akal. Jadi biarkan dia aktif, jangan melarang dia bergerak. Sisa kita arahkan jika ada hal-hal yang berbahaya dan seterusnya, kita bisa larang. Tapi jangan pernah menghalangi seorang anak ketika usianya masih anak-anak, khususnya 1 sampai 7 tahun, dia banyak aktif, maka jangan dihalangi, karena itu menambah kecerdasan akal di waktu dewasa. Ini teori psikologi modern, psikologi anak. Ternyata saya temukan satu riwayat hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Isa Tirmidzi yang lahir 209 Hijriah, meninggal 279 Hijriah. Dalam sunannya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, aramatus sabi fi sigarihi ziyadatun fi aqlihi fi kabirihi. Aktifnya seorang anak kecil di masa kecilnya akan menambah kecerdasan akalnya di waktu dewasa, kata Nabi Muhammad SAW. Maka biarkan, la'ibhu sab'ah, ajak dia bermain usia 1 sampai 7 tahun. Wa adibhu sab'ah, usia 7 sampai 14 tahun mulai perkenalkan adab, akhlak, sopan santun. Ini penting. Ajarkan di usia 7 sampai 14 tahun. 14 sampai 21 tahun, alimhu, fokuskan di ilmu pengetahuan. Kemudian wa baqiyatul umur sahibhu, 21 tahun ke atas, jadikan anak seperti sahabat, bukan sebagai anak. Ini teori dari Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang pasti ilmu ini beliau dapat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, Al-Quran. Setelah Al-Quran, kenalkan anak di saat usia 7 tahun. Kenalkan anak dengan 2 sifat Allah. Jangan dulu banyak-banyak, 2 sifat. Sifat Allah Al-Basir As-Sami', Maha melihat, Maha mendengar. Wahai anak, Allah itu Maha melihat, Allah itu Maha mendengar, sehingga akan tertanam dalam hatinya selalu merasa bersama Allah dimanapun dia berada. Ini yang dipraktikkan oleh para ulama terdahulu. Dan di dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala menceritakan cara mendidiknya Luqman kepada anaknya. Cara yang berikutnya yang beliau sampaikan adalah memperkenalkan sifat Allah As-Sami'u Al-Basir, dan memperkenalkan bahwa Allah itu adalah Tuhan yang tunggal. Makanya kita baca di surat Luqman, wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Wahai anakku, kata Luqman, ketika Luqman berkata kepada anaknya dan dia memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, jangan engkau sekutukan Allah. Berarti di sini Luqman memperkenalkan kepada anaknya itu adalah ilmu kalam, ilmu iman, ilmu tauhid, ilmu akidah namanya. Yang menarik, di dalam kitab Zubat, Ibnu Ruslan juga mengisyaratkan awal wajibin alal insan ma'rifatullah bistiqan. Awal wajib bagi seorang manusia ketika mempelajari ilmu yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti isyarat di kitab Zubat juga mengisyaratkan anak-anak ini diperkenalkan tentang ilmu iman, ilmu tauhid yang sederhana. Makanya As-Sayyid Ahmad Ibn Ahmad Az-Zarwuq Al-Fasi, seorang ulama besar, lahir tahun 846 Hijriah, meninggal 899 Hijriah. Dalam kitabnya Syarhu Asma'illahil Husna, beliau mengatakan memperkenalkan kepada anak-anak 2 sifat Al-Basir As-Sami' itu akan membentuk karakter anak yang selalu terarah kepada perbuatan baik, karena dia meyakini Allah melihat dan Allah mendengar.
sehingga tertanam dalam hatinya. Ada seorang ulama namanya Sahal Tusturi. Sahal Tusturi atau Tustari. Al-Imam Sahal Tustari, seorang sufi, seorang wali min auliyaillah. Ini kelahiran tahun 200 Hijriah, meninggal tahun 283 Hijriah. Usia 3 tahun sampai beliau meninggal dunia tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Usia 3 tahun. Dari usia 3 tahun beliau ikut pamannya, seorang abid. Pamannya ini seorang wali. Tinggal dengan pamannya sholat tahajud selalu berjamaah dengan beliau mulai dari usia 3 tahun sampai beliau menjadi wali. Pamannya mengajarkan kepadanya agar selalu membaca doa Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidi. Allah selalu bersamaku, Allah selalu melihatku, Allah selalu menyaksikan aku. Itu dari kecil diajarkan. Ini yang diajarkan apa? Memperkenalkan dua sifat, as-sami'u al-basir. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, sehingga merasa Allah selalu ada bersamanya. Kalau dari kecil kita didik seperti ini, insya Allah ini ke depan dewasa dia menjadi orang soleh, minimal menjadi orang soleh. 3 tahun sudah tahajud. Dan luar biasanya ketika menginjak usia 7 tahun, Sahal Tusturi ini sudah melaksanakan puasa sunnah setiap hari. Namanya Saumu Dahr. Dari 7 tahun puasa sunnah. Minimal yang beliau lakukan puasa Nabi Daud. Usia 7 tahun full. Bukan kayak anak-anak kita yang sekarang setengah hari. Iya, puasa full. Sampai ketika menginjak usia dewasa, karena sudah terbiasa puasa, kalau makan, beliau coba buka puasa, makan sakit, puasa sehat, makan sakit, ketika puasa sehat. Dididik dari kecil. Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidi. Jadi perkenalkan muraqabah dalam ilmu tasawuf. Muraqabah itu selalu merasa Allah mengawasi. Ini sifat tinggi, ini sifat mulia. Merasa diawasi artinya bukan berarti dia mengimajinasikan Allah melihatnya, tapi dia berkeyakinan Allah itu ada dan Allah memperhatikan seluruh perbuatannya. Ada seorang sufia, seorang sufi wanita namanya Rabi'atu Adawiyah. Dia mengatakan, Habibun qad ghaba an basari wa sam'i, walakin ma yagibu fi fuadi. Habibun, Allah sang kekasih, qad ghaba an basari wa sam'i, dari mata dan telingaku memang tidak terlihat, walakin fi fuadi ma yagibu, akan tetapi di dalam hatiku tidak pernah Allah itu lenyap. Jadi maksudnya muraqabah itu dia menghadirkan dalam hati bahwa Allah Ta'ala selalu melihatnya, selalu memperhatikan gerak-geriknya, di saat ramai, di saat sendiri, di saat di tempat tinggal, di saat berpergian, sehingga tidak pernah merasa sendiri, selalu merasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dikatakan Sahal Tusturi. Beliau baca itu mulai dari kecil sampai dewasa, sehingga Allah berikan magom sujud qalbi, sujud hati. Jadi kalau kita sholat sujud, ini sujud bukan hanya secara fisik kita sujud, tapi juga kita sujud hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tidak mudah. Di antara orang-orang yang berhasil mencapai magom sujud qalbi, sujud hati, yaitu Sahal Tusturi. Kenapa bisa beliau dapatkan sujud hati?
karena dari kecil sudah dididik dengan konsep pendidikan Al-Quran, dengan konsep pendidikan yang sumbernya dari wahyu, dengan konsep pendidikan yang sumbernya dari Nabi Muhammad SAW. Jadi orang besar. Jadi kalau sujud ini ada 4. Sujud ada 4. Di dalam syariat kita sujud ada 4. Yang pertama namanya sujud solat. Sujudus solat, yakni dalam solat kita sujud. Yang kedua namanya sujud syukur. Sujud syukri. Sujud syukur ini ketika mendapatkan nikmat yang mendadak. Jadi sujud syukur ini bukan setiap nikmat kita sujud, salah. Tapi nikmat yang mendadak, yang jarang kita dapat, itu sujud syukur. Nah, selesai sholat, ada baiknya tidak perlu sujud lagi, karena sholat itu kenikmatan yang terus menerus. Kalau dia menganggap sholat itu satu nikmat, maka sholat itu kewajiban yang dilakukan terus menerus. Imam Nawawi melarang. Imam Nawawi mazhab Syafi'i, lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah. Imam Nawawi melarang habis sholat salam kemudian sujud lagi. Imam Nawawi melarang. Dalam kitab juga, kitab Taghrib, Sarah Taghrib Fathul Mu'in nama kitabnya, itu juga melarang kita sujud setelah sholat karena tanpa sebab. Sedangkan sujud itu dalam syariat hanya 4. Sujud sholat, sujud syukur yang kedua. Syukurnya di sini nikmat yang jarang kita dapat. Misalnya ada orang datang kasih mobil, wah tiba-tiba ini sujud syukur. Anak lahir, sujud syukur. Tapi kalau makan kan nikmat juga. Coba kalau nikmat makan harus sujud syukur. Tiap hari dia sujud, makan sujud lagi, alhamdulillah nikmat dari Allah. Minum air juga sujud. Akhirnya waktunya habis sujud. Minum air sujud, makan sujud. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dimaksud oleh para fuqaha yaitu nikmat yang jarang kita dapat atau nikmat yang membuat kita kaget. Maka nikmat itulah disunnahkan sujud syukur. Ini pembahasan panjang di kitab fikih, nanti ada bagian fikih. Yang ketiga namanya sujud tilawah. Sujud tilawah. Ada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Di situ ada tanda untuk sunnah kita sujud. Ketika dibacakan kita sujud, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Kalau sujud syukur harus di luar sholat, kecuali ada surat Shad. Ini pembagiannya ada ikhtilaf di kalangan para fuqaha. Itu sujud sudah 3. Yang keempat sujud sahwi. Sujud kita lupa rakaat berapa, di 1 apa 2, atau lupa tasyahud awal ketika sholat 4 rakaat, tutup dengan sujud syahwi. Jadi hanya 4 itu. Di luar daripada ini tidak dianjurkan kita sujud. Tidak dianjurkan kita sujud. Biasa lihat pemain bola, ngasih gol sujud. Kalau mazhab Syafi'i sujudnya tidak sah untuk sujud syukur. Karena sujud syukur itu punya rukun, gak sembarangan, harus suci, harus dalam keadaan wudu, harus menghadap kiblat. Kemudian yang ketiga harus menutup aurat. Kemudian juga syarat-syaratnya sama seperti syarat-syarat orang yang mau sholat, baru bisa sujud syukur. Ini menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Ahmad bin Hanbal itu tanpa syarat yang tadi boleh, tanpa wudu juga boleh, tanpa menutup aurat juga boleh sujud syukur. Jadi mungkin pemain bola pakai mazhab Ahmad bin Hanbal sujud. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak sah. Pakai takbir juga ada niat. Pakai niat. Sujud syukur itu pakai niat. Pakai ucapkan juga Allahu Akbar. Pakai takbir. Sujud syukur. Nah, ini sebagai anjuran ya, kalau habis sholat sudah salam nggak perlu sujud lagi. Sujud apa itu? Sampai dikatakan dalam kitab Fathul Mu'in, walaupun sujudnya habis sholat, dia sujud lagi, tujuannya untuk bersyukur karena sholat, itu tetap tidak boleh. Ada khilaf. Memang ada yang membolehkan, tapi yang mayoritas kita kan ikut yang banyak. Yang banyak.
yang mayoritas mengatakan tidak boleh. Jadi ini kalau ada yang seperti itu, kasih tahu pelan-pelan, ya, jangan bilang ini bid'ah, jangan, pelan-pelan saja. Itu masalah teknis, gak ada sampai masuk haram, nah. Tapi ada baiknya ditinggal, yaitu sujud. Kemudian setelah tadi memperkenalkan Al-Quran, kemudian memperkenalkan tentang muraqabah, yang ketiga perkenalkan dia hukum di dalam sholat, hukum berpuasa. Usia 7 tahun sudah boleh kita perkenalkan. Nabi SAW perintahkan, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'. Perintahkanlah anak-anak kalian sholat usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asr. Tegas kalau mereka tinggalkan sholat di usia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji. Pisahkan tempat tidur mereka, baik laki sama laki atau laki dan perempuan, jangan tidur berbarengan, pisahkan usia 10 tahun. Jadi perkenalkan ilmu fikih kepada mereka. Makanya urutan sistematis dalam surat Luqman itu, ketika Luqman mengajarkan tentang ilmu akidah, maka di bawahnya itu Luqman mengajarkan tentang ilmu ibadah. Dia bilang, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah salat, perintahkanlah kebaikan, cegahlah kemungkaran, bersabarlah terhadap musibah yang menimpamu. Di sini Luqman mengajarkan kepada anaknya salat. Berarti berkaitan dengan ilmu fikih. Anak-anak cukup difokuskan kepada 2 kewajiban, yaitu puasa, salat dan puasa. Zakat, haji tidak perlu dulu, karena ini orang dewasa biasanya. Tapi anak-anak yang ketika menginjak usia balik, pasti 2 kewajiban ini yang akan memberatkan mereka, akan taklif kepada mereka, yaitu sholat dan puasa. Makanya perintah puasa juga sama seperti perintah sholat, kata Syekh Nawawi Al-Bantini dalam kitab Nihayatuz Zain. Ilmu fikih diperkenalkan. Di dalam Nazm Zubat, Imam Ibn Ruslan sudah memberikan syair tentang ilmu-ilmu yang wajib. Beliau mengatakan, wal ilmu asna sa'iril a'mali wa huwa dalilul khair wal ifdali. Ilmu itu adalah amal ibadah yang paling mulia. Wa huwa dalilul khair wal ifdali, karena ilmu itu menunjukkan kepada kebaikan dan keutamaan. Fa farduhu ilmu sifatil fardi. Ilmu yang wajib yang pertama adalah ilmu iman, ilmu akidah, ilmu kalam, ilmu teologi namanya. Fa farduhu ilmu sifatil fardi ma ilmi ma yahtajuhul muaddi. Yang kedua, ilmu yang dibutuhkan untuk ibadah, ilmu fikih. Min fardi dinillahi fid dawami, seperti kewajiban yang selalu dilakukan. Min fardi dinillahi fid dawami katuhri was salati was siyami, seperti wudu, bersuci, salat dan puasa. Wal bai'i lil muhtaji litabayyu'i wa dhahiril ahkami fis sana'i. Kemudian ilmu muamalah, interaksi sosial. Yang berikutnya, wa ilmu da'in lil qalbi lil qulubi mufsidi kal ujbi wal kibri wa da'il hasadi. Yang berikutnya ilmu, setelah kita ajarkan ilmu fikih, maka ditutup dengan ilmu akhlak. Ini penting, ilmu akhlak. Setelah Luqman memerintahkan anaknya untuk sholat, bagian akhir ditutup dengan akhlak. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wahai anak, janganlah engkau memalingkan wajah ketika berbicara dengan orang, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong dan congkak. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat benci kepada orang-orang yang sombong. Nah, ini pendidikan akhlak diajarkan kepada anak di usia 7 tahun. Dan akhlak inilah yang akan menyempurnakan seluruh ilmunya tadi. Kalau 3 ilmu tadi, ilmu Al-Qur'annya hebat, ilmu fikihnya hebat, ilmu kalamnya hebat, tapi akhlaknya rusak, maka ilmu ini sia-sia. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW beliau bersabda di dalam hadisnya,
Ma min syai'in afkhal fi mizanil mu'mini yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu amalan yang paling berat timbangannya bagi orang beriman di hari kiamat seperti akhlak yang baik, kata Nabi Muhammad SAW. Di riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaki. Aku diutus membawa dan menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya di antara kalian adalah orang yang paling sempurna akhlaknya dan paling baik akhlaknya, kata Nabi Muhammad SAW. Sehingga ini menjadi ilmu, namanya ilmu tasawuf, ilmu suluk, ilmu adab, ilmu akhlak, ilmu tazkiyatun nufus. Namanya berbeda tapi kajian materinya sama, mendidik orang menjadi baik, menjadi beradab, menjadi akhlak, memiliki akhlak yang mulia. Ini 4 ilmu yang harus diperkenalkan kepada anak, dan ini Nabi Idris laksanakan metode ini. Seluruh para ulama yang saya periksa, saya identifikasi daripada biografi mereka, hampir seluruhnya anak-anak sudah kuasai ilmu ini. Kemudian penyempurnaannya Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa iman ini bisa menjadi rusak dengan buruknya akhlak. Iman bisa menjadi rusak karena buruknya akhlak. Nabi bersabda, iyyakum wasu'al khuluq. Hati-hati kalian, atau jauhilah kalian akhlak yang buruk. Fa innahu yufsidul iman kama tufsidul khallul asal. Karena akhlak yang buruk itu merusak iman sebagaimana cuka merusak madu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuka merusak madu. Terakhir saya tutup. Jadi konklusinya, kesimpulannya, anak-anak itu mulai usia 3 sampai 7 tahun sudah boleh diperkenalkan 4 ilmu, yaitu Al-Quran yang pertama. Yang kedua ilmu kalam, melahirkan, membentuk dia merasa selalu diawasi oleh Allah. Yang ketiga ilmu ibadah, ilmu fikih. Yang keempat ilmu akhlak.